Tolong berhenti menulis sebentar. Habis ini akan saya persilakan. Saya akan jelaskan sedikit ya tentang al-munada. Al-munada dalam bahasa kita itu artinya yang dipanggil. Atau secara istilah ya, al-munada adalah isim. Apa arti isim? Kata benda yang terletak setelah huruf nida. Huruf nida itu kata ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Bisa ya, bisa ai dan lain sebagainya. Di sini harokatnya berbeda-beda. Sama seperti istisna kemarin ya. Harokatnya ada macam-macam ya. Setelah kata nida, setelah kata ya ini juga harokatnya bisa macam-macam tergantung dia sebagai apa atau kondisinya seperti apa. Yang pertama, apabila dia kondisinya dia tunggal dan dia nama orang. Tunggal di sini maksudnya baik dengan satu orang atau dua atau tiga dengan nama yang sama. Ya, maka dia akan ya harokatnya akan seperti ini. Atau Zaidun apabila dia tunggal, Zaidani apabila dia dua, Zaiduna apabila dia jamak ya. Kalau kita kaidahkan dia itu mabni ala marfu'. Dia itu akan mabni selalu dalam kondisi seperti marfu'nya seperti apa ya. Marfu'nya Zaidun tunggal menggunakan dhammatain. Marfu'nya dua Zaidan, ini bisa dua ya. Ini bisa tiga, bisa Zaidun, bisa Zaidan, bisa Zaidin. Marfu' menggunakan dhammah. Zaidan bisa dua, bisa Zaidani, bisa Zaidaini. Oh iya, silakan. Nah, maka yang marfu itu yang Zaidani. Ini bisa Zaiduna, bisa Zaidina. Albit ijlis. La tatakallam ijlis. Aywa. Zaiduna bisa Zaiduna, bisa Zaidina. Makanya bisa muallimun, bisa muallimin. Nah, bentuk marfu'nya itu yang pakai waw nun. Zaiduna kalau dia jamak. Zaidani itu Zaidaini dan Zaidani marfu'nya menggunakan alif, yang Zaidani yang marfu'. Nah, kalau ada kata sama seperti ini ya, misalnya nama saya ya Roi, maka Roi San Simsun. Misalnya ada dua Rois, Roi Sani atau Roi Saini? Kalau ada tiga ya paham ya? Misal nama yang lain, ada nama Musaffa ya
Musyafa'an ainun. Kalau dua musyafa'an atau musyafa'ani? Musyafa'ani ya, bukan musyafa'ini. Kalau tiga musyafa'un atau musyafa'in? Musyafa'un. Ya. Kalau kasih dia akan mabni di marfu'nya, akan tetap mabninya itu tetap ya, atau selalu tetap marfu'. Ya. Ini mafhum ya. Ketika dia nama orang kan seperti ini. Oke. Kemudian ketika dia nakirah maksudah ya. Nakirah dia bukan nama orang tapi nama benda yang tidak beralif lam, namanya nakirah. Kita pengen manggil nama seseorang, bukan seorang, ustaz, tolib ya. Maka caranya mirip seperti ini, tapi dia tidak boleh tanwin. Ya rajul, artinya kita manggil orang itu. Ya ustazu, wahai ustaz itu. Ya tolibu, wahai siswa itu. Bedanya apa dengan yang nakirah tapi tanpa maksud? Kita pengen manggil siapa saja. Misalnya ya rajulan, artinya saya memanggil wahai siapapun laki-laki yang di sini. Atau saya bilang ya ustazah, wahai siapapun ustaz yang ada di sini. Atau ya poliban, siapapun polib atau siswa yang ada di sini. Yang ini dia dengan maksud tertentu. Artinya kalau kita saya bilang ya polibu, saya pengen misalnya idan saja, saya pengen raka saja, saya pengen iqbal saja. Ya ustazu saya pengen rais saja misalnya. Ya rojul saya pengen misalnya zikri saja. Kalau yang ini ya rojulan, ya rojulan, saya artinya saya pengen laki-laki siapapun itu di sini. Ya ustazan saya pengen ustaz, siapapun ustaz di sini. Ya poliban saya pengen bisa siapapun siswa di sini. Bisa dibedakan ya? Nah, maka apa? Kalau yang betul. Misalnya ada banyak orang, saya pengen manggil saya ya poliban. Siapa saja? Apa? Ta'ala, ayo ke sini. Gitu ya. Ini yang nakirah ghairu al-maqsudah. Dia nakirah tidak beralif lam tapi dia tidak punya maksud tertentu. Kalau ini sudah bermaksud ya, ustaz itu, tolib itu atau laki-laki itu. Kemudian yang terakhir, apabila dia mudhaf atau terdiri dari dua kata. Misalnya ya taliba ala ilmi. Nah, maka kata yang pertama itu fathah, yang kedua kasrah. Wahai penuntut ilmu. Kata yang lain misalnya ya ustadzah al-lughati. Wahai guru bahasa. Atau di Arab ya, misalnya ya Aba Zaidin, maka dia seperti ini ya. Maka yang pertama itu fathah, yang kedua itu kasrah. Apabila terdiri dari dua kata. Gitu ya. Kalau nama orang maka dia tergantung ya mabninya pakai apa? Ada yang kalau ganda pakai alif nun, kalau jamak pakai waw dan nun. Ya. Kalau yang nakirah maksudah dengan maksud, maka dia mabninya juga marfu juga, sama ya. Tapi dia nggak boleh tanwin, nggak boleh Kalau nakirahnya tanpa maksud, maka dia mansub an. Kalau dia mudhaf terdiri dari dua kata, maka yang satu itu a, yang satu itu i. Ya. Mafhum yang ditanyakan? Mudah ya, insyaallah ya. Insyaallah mudah. Oke. Silakan yang sudah bisa dikumpulkan ya. Yang sudah bisa dikumpulkan. Kalau ada yang mau melengkapi tugas kemarin, silakan dilengkapi. Coba saya tampilkan lagi yang belum ya. Yang punyamu sudah yang itu. Coba nanti saya cek lagi. Afwan, ini saya lagi supervisi ini. Ya, coba saya stop dulu.